Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada topik yang keempat ini, saya akan membahas tentang faktor bahaya di lingkungan kerja yang merupakan salah satu topik di mata kuliah K3. Ya. Jadi faktor bahaya di lingkungan kerja yang dapat menimbulkan eksiden ya. Di sini ada bermacam-macam, mulai dari faktor fisik, faktor kimia, faktor biologi, ya, faktor ergonomi maupun faktor psikologi. Ya. Nah, untuk faktor bahaya kimia, jadi setiap aktivitas kerja manusia ini akan selalu memiliki peluang dan potensi untuk terjadinya kecelakaan. Ya, salah satunya adalah dari bahan kimia yang digunakan. Sehingga pengetahuan tentang bahan kimia beracun berbahaya ya B3 ini sangat penting sekali diketahui oleh para pekerja, utamanya yang memang bersinggungan langsung dengan bahan-bahan kimia beracun berbahaya atau B3. Faktor bahaya daripada kimia ini ya, bahaya dari bahan kimia utamanya di bidang industri ya, mungkin juga termasuk dalam hal ini adalah farmasi, digunakan sebagai bahan bakar, misalnya bahan baku produksi atau hasil sampingan dari proses produksi. Nah, untuk intake masuknya atau jalur masuknya bahan kimia ini bisa dari pernafasan atau inhalasi, kemudian dari kulit, ya, penyerapan di kulit atau skin absorption, dan tertelan atau lewat saluran cerna inhalation. Nah, klasifikasi dari B3 ini ada bahan yang korosif ya, bisa merusak, kemudian iritasi, alergan ya, bisa menimbulkan alergi, kemudian asfiksian, karsinogenik, efek reproduksi ya, racun sistemik, eksplosif yang mudah meledak, pengoksidasi yang nantinya bisa menimbulkan gas ya, flammable yang menyala atau nanti juga ke bahan mudah terbakar mungkin ya, dan bahan-bahan B3 lainnya yang nanti berbahaya bagi lingkungan hidup ya di sekitar pencemar. Untuk bahan korosif ini menyebabkan kerusakan pada permukaan di mana terjadinya kontak ya, maka hindari terhirup oleh saluran napas, pernapasan, kontak langsung dengan kulit atau mata. Nah, bahan kimia yang biasanya bersifat korosif antara lain konsentrat asam ya, jadi zat bahan kimia yang bersifat asam ataupun yang bersifat basa, kemudian fosfor, klor, belerang, oksida ya, ini bersifat korosif. Kemudian yang bersifat iritan atau dapat mengiritasi, ini bisa menyebabkan peradangan ya pada permukaan kontak. Misalnya iritasi pada kulit ini bisa menimbulkan eksim ataupun dermatitis. Nah, iritasi pada alat-alat pernafasan ini bisa menimbulkan sesak napas dan peradangan serta udema atau bengkak. Contohnya untuk bahan-bahan iritan pada kulit ini adalah bahan kimia yang bersifat asam, basa ya, sama seperti korosif tadi. Kemudian pelarut gitu ya, pelarut bisa menimbulkan iritasi dan minyak. Sedangkan yang berpengaruh pada pernafasan ya, misalnya aldehid, alkalit, debu, amonia, kemudian nitrogen, dioksida, fosgen, dan juga klorin ya. Kemudian karsinogenik, ini bahan yang bisa menimbulkan kanker begitu. Contohnya yang terbukti karsinogenik berdasarkan penelitian yaitu ada benzen ya, menyebabkan leukemia, kemudian vinyl chloride menyebabkan angiosarkoma, lalu ada juga 2 naftalin lamid ya, dan benzidin dia menyebabkan kanker kandung kemih, lalu asbestos ini yang menyebabkan kanker paru-paru atau mesotelioma ya. Kemungkinan karsinogenik pada manusia yang sering ya ada kasusnya yaitu formaldehyde,
formaldehid, karbon tetraklorid, kemudian dikromat, dan juga berilium. Lalu selain bahan-bahan karsinogenik ya, iritan ataupun korosif, ada juga racun sistemik ini. Agen-agen ini menyebabkan luka pada organ atau sistem tubuh gitu ya, bahkan menyebabkan kematian jika konsentrasinya sangat tinggi masuk ke dalam tubuh, misalnya melalui inhalasi atau jalur pernafasan, lewat ingesi, melalui mulut atau pencernaan ya, dan juga kontak dengan kulit ini. Nah, untuk keamanan, maka hindari kontak atau segera berobat ke dokter bila kemungkinan terjadinya keracunan. Ya. Contohnya pada sistemik ke otak gitu ya, seperti pelarut, timah hitam, merkuri, dan juga mangan. Sedangkan pada sistem syaraf tepi ini seperti enheksan, ya, timah hitam itu bisa menimbulkan racun sistemik pada sistem syaraf tepi. Kemudian sistem pembentukan darah ya di sumsum tulang atau bone marrow ini ada zat yang bisa menyebabkan racun sistemik yaitu benzen, etilen glikol ether. Ya. Sedangkan untuk ginjal ini ada kadmium, timah hitam, merkuri, kemudian klorinet, hidrokarbon. Ya. Yang berbahaya bagi paru-paru ini ada silika, asbestos, debu batu bara. Ya. Lalu asfiksian. Asfiksian di sini mengurangi kandungan oksigen dalam udara dan menggantinya dengan senyawa lain. Konsentrasi oksigen pada udara normal ini tidak boleh kurang dari 19,5% volume udara. Asfiksian kimia ini mencegah transport oksigen ya dan oksigenase normal pada darah gitu dan mencegah oksigenasi normal pada kulit. Misalnya yang asfiksian sederhana yang menyebabkan oksigen tidak bisa terserap ya oleh tubuh kita itu ada metan, etan, kemudian metana, etanol ya, hidrogen, helium, yang asfiksian kimia seperti karbon monoksida ya, nitrobenzen, hidrogen sianida dan hidrogen sulfida. Kemudian bahan alergen atau yang bisa menimbulkan alergi. Ya, contohnya pada kulit misalnya kolofoni, lalu formaldehid, logam seperti kromium atau nikel dan epoksi. Yang mudah menyala dan mudah terbakar ini dibagi menjadi dua ya. Extremely flammable ini sangat mudah terbakar. Ya. Amat sangat mudah terbakar, itu extremely. Nah, biasanya berupa liquid bisa, gas bisa, dan memiliki titik nyala yang sangat rendah ya, yaitu bisa di bawah 0 derajat itu sudah menyala ya, dan titik didihnya rendah dengan titik didih awal 35 derajat Celcius. Kemudian yang highly flammable ini sangat mudah terbakar ya. Tidak mudah terbakar, tetapi bila kontak dengan bahan mudah terbakar, ini juga bisa meningkatkan resiko kebakaran secara signifikan. Untuk faktor keamanannya, maka hindari panas serta bahan mudah terbakar atau reduktor ya. Contohnya seperti gas hidrogen peroksida atau kalium perkolat gitu ya. Lalu eksplosif atau bahan yang mudah meledak gitu. Bahan yang dapat meledak dengan pukulan atau benturan, gesekan, pemanasan, api, dan sumber nyala lain, ini bahkan tanpa oksigen atmosferik, ya, contohnya TNT, amonium nitrat, dan nitroselulose. Bahan harus habis pakai, ya, tidak boleh menyediakan cadangan dalam jumlah yang besar, ya, karena mudah meledak. Untuk efek reproduksi ya, bahan-bahan beracun bisa mempengaruhi fungsi reproduksi dan seksual orang yang terpapar ini, maka akan berpengaruh negatif pada keturunan orang yang terpapar ya, contohnya aborsi spontan gitu. Beberapa bahan yang menimbulkan efek reproduksi ini seperti mangan, karbon disulfida,
kemudian monometil dan etil ether, etilen glikol ya, yang paling terkenal merkuri, kemudian karbon monoksida dan timah. Sedangkan faktor biologis di tempat kerja ya, umumnya dalam bentuk mikroorganisme seperti virus, bakteri, jamur maupun parasit. Nah, infeksi yang mungkin muncul di tempat kerja di perkantoran gitu ya, di rumah sakit atau di industri, ini biasanya yang menggunakan pendingin tanpa ventilasi alami gitu ya, yang lembab. Nah, beberapa penyakit yang bisa terjadi ini ada humidifier fever ya, kemudian penyakit saluran nafas dan alergi karena organisme yang hidup pada air maupun yang terdapat pada sistem pendingin ya, atau AC. Kemudian penyakit legionari. Penyakit ini juga berhubungan dengan sistem pendingin dan akan lebih berbahaya jika pekerjanya berusia lanjut gitu. Kalau di daerah peternakan, terutama pengolahan kulit hewan ya, antraks, kemudian brucellosis, infeksi salmonella. Kalau di laboratorium ya tergantung dari koleksi mikroorganismenya ya, bisa Staphylococcus aureus, mungkin Escherichia coli gitu. Daerah pertanian bisa tetanus, cacing, asma, myxotoksin ya pada jamur, dan juga leptospirosis. Kalau di lingkungan berdebu biasanya tuberkulosis atau TB, kemudian bronkitis dan pneumonia. Dalam cara penularan ke dalam tubuh ya, biasanya dilewat 3 jalur memang pernafasan, mulut, dan kulit. Untuk mengontrol bahaya faktor biologis, maka sanitasi lingkungan penting, menggunakan masker yang baik untuk bekerja, ya, untuk mencegah masuknya mikroorganisme lewat saluran cerna, atau tidak makan di laboratorium, terutama mikrobiologi ya, yang bisa masuk lewat intake makanan. Lalu karantina hewan yang terinfeksi atau sedang vaksinasi, lalu imunisasi bagi para pekerja terhadap penyakit-penyakit menular, ya. Membersihkan semua debu yang ada di sistem pendingin paling tidak sekali ya dalam sebulan. Nah, itu berkaitan dengan kontrol bahaya dari beberapa faktor di lingkungan kerja, utamanya di 2 faktor ya, yaitu kimia dan biologis. Sebetulnya masih banyak faktor lain yang bisa berpengaruh seperti faktor fisika ya. Kalau faktor fisik ini tergantung daripada jenis pekerjaan ya, ataupun lingkungan kantor atau lingkungan kerjanya. Sedangkan faktor lainnya ada faktor ergonomi. Ergonomi ini adalah peraturan terkait di lingkungan kerja, bisa prosedur tentang K3 ya, ini sangat menentukan, merupakan faktor-faktor yang bisa menjadi sumber bahaya di lingkungan kerja. Yang terakhir adalah faktor psikologis tentunya. Baik, begitu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk materi yang keempat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.